Bapak Ibu, saya dipesan melalui pesan singkat WA, Pak Kiai tolong jangan bahas nasab, sensitif. Saya tanya apa ama bendahara MWC. Saya tadi habis makan di rumah bendahara. Kata saya, siapa itu yang SMS jangan bahas nasab? Judi katanya. Berarti itu disuruh sama bendahara itu. Bendaharanya ketakutan saya bahas nasab. Walaupun dia keturunan daripada Kanjeng Sinohun Syarif Hidayatullah, keturunan Rasulullah, kalau dia tidak berilmu agama, dia tidak akan mewarisi para anbiya. Eta ajaran urang, ajaran Wali Songo. Nasab bagi Wali Songo tidak ada artinya kalau amalnya jauh panggang daripada api, kalau akhlaknya tidak mencerminkan. Faya ashabal fadilah, hadaratil mukarramin, para kiai, para alim, para ulama, para ajengan, wabil khusus Rais Syuriah PCNU Kabupaten Cirebon, mata'anallah bituli hayati, beserta seluruh kesepuhan pimpinan pondok pesantren yang hadir, dia dari Kabupaten Cirebon, Ketua PCNU yang berhalangan hadir, tetap kita hormatin biar NU di Kabupaten Cirebon makin mantap berjaya. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus Bupati Cirebon, Ibu Camat yang telah memberikan sambutan. Kita doakan Ibu Camat tetap sehat, barokah, naik pangkat jadi bupati. Setuju kalau Cirebon jadi provinsi? Setuju kalau orang Walep yang jadi gubernurnya? Setuju kalau Pak Kuwu kita ini yang hadir jadi gubernur Cirebon ke depan? Amin ya Rabbal. Dan tukang sound system yang bagus ini, sound systemnya yang saya hormati, mudah-mudahan banyak order, barokah, amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu, saya dipesan melalui pesan singkat WA, Pak Kiai tolong jangan bahas nasab, sensitif. Saya tanya apa ama bendahara MWC. Saya tadi habis makan di rumah bendahara. Kata saya, siapa itu yang SMS jangan bahas nasab? Judi katanya. Berarti itu disuruh sama bendahara itu. Bendaharanya ketakutan saya bahas nasab. Insya Allah saya tidak akan bahas nasab. Cuma saya mau laporan. Tadi sejak semalam saya di pesantren Megu, dilanjutkan pagi di pesantren Benda Kerep, dihadiri oleh para kiai-kiai Benda Kerep, Kiai Muayyad, Kiai Abdurrahman, Kiai Muhammad, Kiai Ahmad bin Hasan, juga dihadiri oleh Keraton Kanoman, dihadiri oleh Keraton Martasinga, dihadiri oleh Pustakawan Keraton Kanoman, dihadiri oleh Nakobah Auliaut Tis'ah Kiai Ilzamuddin dari Madura, juga dihadiri oleh Ketua LP3SN Kiai Abdul Hanan Ihsan, Lembaga Pencatat Nasab Wali Songo. Kami laporan, tidak akan membahas, hanya laporan hasil keputusan musyawarah nasab tentang silsilah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Diputuskan pas maghrib, dari mulai malam di Megu, dilanjutkan di Benda Kerep dari mulai pagi sampai pas azan maghrib, ditutup oleh doa Kiai Muayyad. Hasil keputusannya dibacakan oleh Kiai Haji Ahmad bin Hasan. Diputuskan bahwa silsilah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah bukan ke Ba'alawi tapi ke Musa Al-Kadzim. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa nasab Ba'alawi kepada Rasulullah termasuk dalam kategori nasab mukhtalafun fihi, perbedaan pendapat di dalamnya. Demikian
laporan kepada masyarakat Waled hasil dari Gotra Sawala zaman now. Beres kan? Mantep kan? Saya tidak bahas, cuma laporan saja. Alhamdulillah ibu bu hayang boga minantu santri, hayang boga minantu banser, ente kumaha ya teu hayangeun boga minantu banser. Padahal doa orang tadi sadayana ka banser, mugia loba duitna, mugia bagja, mugia tinggi derajat anakna soleh. Ibu-ibu, zaman sekarang kita cari menantu harus hati-hati. Banyak orang yang kelihatannya ganteng, banyak orang yang kelihatannya bawa mobil, tetapi ternyata tidak menjanjikan keimanan dan kesalehan bagi keturunan kita sampai hari kiamat. Dengerin MC, cari suami yang saleh. Jangan mikirkan apakah dia sudah punya istri atau belum, jangan. Yang penting saleh. Apakah anaknya udah 6, apakah istrinya 1 atau 2, jangan. Yang penting saleh. Buat apa punya menantu jejaka lamun teu boga duit? Betul? Buat apa punya menantu jejaka kalau enggak saleh? Tolong ibu-ibu cari menantu saleh, cirinya pakai sorban putih, pakai jubahnya pelatnya merah, sarungnya putih. Insya Allah ibu camat itu adalah calon minantu yang saleh. Amin ya robbal. Nah ini begini nih contohnya nih. Kan kalau masih mempercayai NKRI sebagai negara, Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusinya, maka dia belum disebut hijrah. Tapi kalau dia sudah tidak mengakui lagi NKRI, tidak lagi mengakui Pancasila, tidak mengakui lagi UUD 45, ingin menegakkan syariat Islam di bumi Indonesia dengan cara mengganti NKRI menjadi negara khilafah, baru dia disebut orang yang sudah hijrah. Kata Mbah Hasyim Asy'ari, siapa yang ngurusin NU, dia akan aku anggap sebagai santriku. Siapa saja yang sudah aku anggap sebagai santriku, aku akan doakan dia dan keluarganya mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka para kiai, para ulama kita, satu doa yang tiada pernah ditinggalkan setiap saat, setiap waktu, yaitu doa husnul. Kata kiai, kalau orang pernah berada di hadapan seorang kiai yang makbulun indallah wa mahfuzun wa mu'tanan bihi wa araf, maka hanya dengan getaran barokah dekat dengan kiai itu, insya Allah dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka kebahagiaan yang tiada tara kalau kita hidup di kampung, ditakdirkan oleh Allah untuk mudah menghadiri acara-acara riungan tetangga. Kita pegawai negeri, di sela-sela kita sibuk di pegawai negeri, kita menyempatkan waktu untuk hadir riungan tetangga kita yang haul ayahandanya. Kemudian kita duduk, kemudian ada kiai yang berdoa, kita amin aminan, kita satu majelis dengan ulama itu, ulama yang makbulun indallah. Maka mungkin segala kebaikan yang pernah kita lakukan yang belum diterima karena tiada keikhlasan, dengan kita berada satu majelis dengan orang yang dicintai oleh Allah, dengan itulah mungkin Allah akan memberikan kasih sayang husnul khatimah dan ampunan untuk kita semua. Ketika Pak Kiai yang berdoa itu korupsi doa karena sayang pada kita, dia diundang untuk haul mendoakan sahibul haul almarhum, tapi yang hadir dia doakan, Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajana wa dhurriyyatina wa tullabana wa tullabana wa tullabana min awliyaikal muqarrabin wal ulama'il 'amilin ar-rasikhin al-'abidin az-zahidin al-mutawadi'in al-maftuhin al-marzuqin al-mahbubin al-mujahidin at-tahirin. Amin. Paham gak paham ya amin aja, pokoknya lambene amin tapi matanya ngelihat pekakak ayam.
Lama amat ya ini doanya, kakak ayam udah dingin. Begitu saja insya Allah akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena yang didengar oleh malaikat kalimat amin kita. Ketika kita amin, maka amin kita itu akan sama nilainya dengan doanya Pak Kiai itu yang membacakan doa untuk kita. Ketika ada kiai mau berdoa panjang, kemudian kita cukup amin, maka kita dianggap sama berdoa panjang dengan kiai tadi. Alangkah mulianya seorang alim, alangkah mulianya seorang ulama di sisi Allah, membina masyarakat menjadi tangga bagi umat untuk mendapat kasih sayang Allah, untuk menjadi tangga maghfirah bagi umat dengan keberadaannya sebagai pewaris daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pewaris para nabi adalah para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi adalah ulama. Bukan Tubagus, bukan Elang Hamzah, walaupun dia keturunan daripada Kanjeng Sinohun Syarif Hidayatullah, keturunan Rasulullah. Kalau dia tidak berilmu agama, dia tidak akan mewarisi para anbiya. Eta ajaran urang, ajaran Wali Songo. Nasab bagi Wali Songo tidak ada artinya kalau amalnya jauh panggang daripada api, kalau akhlaknya tidak mencerminkan nasabnya. Kenapa pada tegang begini? Katanya nggak mau bahas nasab, ketelanjuran. Katanya saya dibilang kereng. Apa bahasa kereng itu ada nggak di sini? Kereng itu macil macina atau sarua be eta mah jeung sebelah cina togmol eta mah budak. Saya lebih senang disebut budak kata orang Madura. Budak itu berarti kan masih muda, masih ngora. Ini ada yang salah di dalam ajaran-ajaran sekelompok orang tentang nasab. Di Wali Songo yang tahu nasab kecuali di keraton mungkin karena itu harus. Kalau yang sudah di luar keraton biasanya dia mengetahui nasab kalau sudah dewasa, kalau sudah wajar mendapatkan nasab. Kadang-kadang satu keluarga itu nggak ada yang tahu nasabnya, padahal misannya nasabnya dipajang di tembok, tapi dia nggak tahu sama sekali. Kenapa? Karena di antara mereka tidak ada yang mau nyantri. Ketika di antara mereka tidak ada yang mau nyantri, banyak yang tidak berilmu agama, banyak yang tidak saleh, oleh keluarga yang lainnya tidak diberikan nasab silsilahnya ke atas yang merupakan keturunan orang-orang yang saleh, sehingga dia tidak akan membawa dengan kerendahan akhlaknya, kerendahan luhurnya yang sudah mulia di hadapan Allah, di hadapan manusia. Tapi jika nasab sejak bayi sudah diberitahu kepada anak kita, hei engkau adalah seorang Habib, hei engkau adalah seorang Sayyid, hei engkau adalah seorang Syarif, engkau adalah seorang Elang, engkau adalah seorang Raden, engkau adalah seorang Tubagus. Kalau dia nanti sudah besar tidak bisa baca Fatihah acan, kumaha eta? Atau nanti dia jualan cilok, Raden beli cilok. Atau engke ge lamun maneh nangis jadi gubernur Cirebon kayak Jenderal Dudung, dia baru tahu kalau dia keturunan Sunan Gunung Jati setelah jadi legend. Setelah dia jadi legend, dia mengaku di hadapan publik, saya keturunan Sunan Gunung Jati. Manis ente? Manis, nggak malu-maluin Sunan Gunung Jati, keturunannya jadi jenderal. Kalau jadi banser masih banser jangan dulu. Kalau sudah naik jadi rayon, apa yang komandan rayon ya, komandan rayon lah, itu baru boleh. Tapi kalau masih anggota biasa jangan. Kalau sudah jadi komandan rayon boleh mengaku keturunan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah atau keturunan Buyut Kuwu Sangkan. Ini Pak Kuwu, ini bukan lagi keturunan Buyut Kuwu Sangkan, ini Pak Kuwu, ini dianya bisa menurunkan kebanggaan bahwa saya keturunan Kuwu. Makanya kita dalam nasab jangan kita berbangga-bangga bahwa saya menjadi keturunan Sunan Gunung Jati, tapi yang harus kita upayakan bagaimana kita menjadi Sunan Gunung Jati untuk masa kita hari ini. Tepuk tangan.
pengen punya menantu yang soleh, yang begini mau? Siap. Alhamdulillah, menang tak Kang Raden. Ini oh ya lupa, ini ada teman saya sahabat yang tadi juga ikut dalam pembahasan nasab, Kang Raden Widyo Ajinata Negara, Kang Tubagus Nur Fadil, Kang Raden Hamzah, juga KRT Fakih Bira Hadidingrat dan lain sebagainya. Tadi kita membahas panjang sekali, baik yang pertamanya mulanya masih belum setuju atau yang beberapa sudah setuju, sampai semuanya tadi sampai maghrib setuju semua. Alhamdulillah, karena dulu ada pembelokan silsilah yang dilakukan oleh Belanda, dan alhamdulillah ini sudah dicari manuskrip-manuskripnya. Tadi masing-masing ada yang bawa sekardus kitab, ada yang bawa manuskrip yang udah mau bulukan, yang satu bawa fotokopinya karena kalau aslinya itu dibawa maka akan robek. Alhamdulillah telah ditemukan titik terang bagi orang yang paling berjasa di tanah Cirebon ini, Kanjeng Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Silsilahnya sudah seperti seharusnya yang dimiliki oleh beliau sampai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga curahan rahmat kasih sayang Allah untuk beliau senantiasa dihadirkan oleh Allah dalam kubur beliau, dan semoga seluruh warga Cirebon, warga Banten, Jawa Barat senantiasa mendapatkan keberkahan dengan berkahnya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, sehingga Jawa Barat, DKI, Banten yang dulu diislamkan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah akan dapat mempertahankan iman dan Islam ini, menjaganya setiap generasi ke generasi sampai hari kiamat ila yaumil qiyamah, dengan kebesaran jiwa, keikhlasan beliau sebagai seorang penyebar agama Islam, juga oleh Syekh Datuk Kahfi, juga oleh wali-wali di Cirebon yang lainnya. Saling bahu membahu, mereka ikhlas, tidak mengenal lelah. Seperti saya dari kemarin dari Istiqlal bersama putra Cirebon Kiai Said Agil Siraj, Kiai Mustafa Akil, kemudian dengan putra Cirebon lagi Kiai Ahmad di Megu, dengan putra-putra Cirebon lagi di Benda Kerep, malam ini dengan kiai-kiai di Walad ini luar biasa. Beberapa hari ini senantiasa dikelilingi oleh para ulama-ulama Cirebon. Ini bukan sembarangan. Ini adalah takdir daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara ketemu saudara, merekatkan jiwa, merekatkan cinta, merekatkan silsilah daripada buyut kita bersama orang yang paling berjasa di tanah Cirebon, Jawa Barat, DKI dan Banten, yaitu Eyang Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Allahumma zid syarafah, amin.